minggu. 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5, anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6, anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7, anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi. Halo anak-anak. Ketemu lagi hari ini kita beribadah ya, biarpun masih online tapi tetap semangat. Tetap semangat. Kita mau mulai ibadah hari ini dengan lagu yang pertama, Hari yang Cerah. Cerah. Ayo anak-anak, boleh bangkit berdiri loh. Tetap semangat ya anak-anak. Hari yang cerah, dari mana matahari? Dari Tuhan pencipta dunia. Malam yang terang, dari mana bulan bintang? Dari Tuhan pencipta dunia. Tubuh yang segar, dari mana kekuatan? Dari Tuhan pencipta dunia. Hidup yang senang, dari mana sukacita? Dari Tuhan pencipta dunia. Puji Dia, pujilah. Puji Dia, pujilah. Hari yang terang, badan yang sehat dan kuat, dan sukacita. Ya, betul Bu. Anak-anak di rumah juga seperti itu ya, harus Ya. senang terus. Nah anak-anak, kita akan lanjutkan pujian yang kedua. Tetapi sebelumnya Tapi kita sebelum- berdoa dulu ya Bu. Iya betul. Yuk anak-anak, kita mau datang kepada Tuhan. Mari Ibu Mercy yang berdoa ya. Ya anak-anak, mari anak-anak kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, dan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak sudah memberikan kami tubuh yang sehat. Bapak sudah memberikan kami perlindungan. Bapak sudah memberikan kami pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa, bisa bersekolah, dan terutama pada saat ini Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami tetap semangat dan dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan tertib. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita lanjutkan pujian yang kedua dengan judul Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya.
sukacita di dalam Tuhan. Harus percaya terus pada Yesus ya, anak-anak. Iya, betul. Nah, anak-anak, tadi kita sudah pujian pertama, berdoa, pujian kedua. Sebelum masuk pujian ketiga, anak-anak tetap harus semangat ya Bu Ida ya. Tetap harus semangat. Baik anak-anak, kita nyanyikan pujian yang ketiga dengan judul apa Bu Ida? Percaya saja. Ya. Tepuk tangan boleh ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Tepuk tangan boleh ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Thelma ya. Iya benar Bu Ida. Anak-anak, duduk siap, siapkan hati, minta tolong Roh Kudus memampukan kita untuk boleh Mendengarkan dengan tenang. firman Tuhan. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu tanya dulu, bagaimana rasa hati anak-anak suatu saat ketika anak-anak mendapat teguran. Lalu yang kedua, apakah anak-anak pernah merasakan merindukan seseorang? Anak-anak jangan jawab dulu, ya. Nanti dijawab setelah anak-anak mendengarkan cerita kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati setiap kami yang berbicara, yang mendengarkan, supaya firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti dan kami tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang menolong kami supaya semuanya dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai. Ya, anak-anak yang sudah bisa membaca boleh bersama-sama dengan ibu membaca di rumah. Bagi adik-adik kecil yang belum bisa membaca, ibu bacakan buat kalian semua ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka.
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Tuhan Yesus sesudah beliau bangkit. Ya, anak-anak, inilah firman yang kita baca hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih jika kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya. Anak-anak, Maria Magdalena itu rindu sekali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apalagi setelah Tuhan Yesus wafat. Aduh, rasanya biasanya bersama-sama ya. Sekarang tidak bisa bertemu lagi. Sama dengan anak-anak, kalau mama papa sedang keluar kota, anak-anak bolak-balik telepon. Mama kapan pulang? Papa kapan pulang? Gitu ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Nah, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, Maria Magdalena amat bersuka cita. Karena apa? Yang dirindukannya ternyata kali ini bisa dia jumpai. Ya, anak-anak, kenapa ibu menceritakan ini? Ibu bersama dengan Ibu Mercy, Ibu Idawati, kami sekarang sedang berada di perpustakaan. Anak-anak juga bisa seperti ibu, seperti kami bertiga, membiasakan diri untuk membaca. Perpustakaan gereja kita sudah disediakan dengan baik. Anak-anak boleh datang ke sana mengisi waktu, sekarang tidak sekolah, ya, bisa baca buku-buku yang bermanfaat. Nah, anak-anak Maria Magdalena sudah tahu, sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dengan sukacita dia berlari mencari murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Maria mengatakan, "Hai teman-teman, Tuhan Yesus telah bangkit loh. Ia telah hidup." Tapi anak-anak tahu nggak apa jawaban murid-murid Tuhan Yesus? Mana mungkin? Mana mungkin sih, Tuhan Yesus kan sudah meninggal ya? Iya, Tuhan Yesus sudah meninggal di kayu salib. Emang bisa bangkit kembali? Tidak mungkin Tuhan Yesus bangkit. Itu jawaban murid-murid. Coba bayangkan, Maria Magdalena menjawab begini, "Aku yakin, percayalah. Aku bertemu dengan Tuhan Yesus." Tapi ada lagi 2 orang murid yang mengatakan, ketika kami dalam perjalanan ke Emmaus, kami juga tidak menyangka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mendengar itu, tetap aja tidak percaya anak-anak. Satu hal yang murid-murid lupa, hati Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu bagaimana hati murid-muridnya saat itu. Kok tuh anak-anak, murid-murid itu tidak percaya ya kepada Tuhan Yesus, kepada apa yang pernah dikatakannya. Sudah jauh sebelumnya Tuhan Yesus memperkatakan itu, menyampaikan kepada mereka. Maka untuk menjawab semua ketidakpercayaan itu, Tuhan Yesus menjumpai seluruh muridnya yang saat itu sedang duduk makan tapi di satu rumah. Ya, lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, anak. "Damai sejahtera bagi kamu." Anak-anak, murid-muridnya kaget. Terkejut, kok tiba-tiba ada suara seperti itu. Lalu Tuhan menegur mereka. Tuhan menegur mereka. "Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini." Anak-anak jawab di kolom komentar,
Apa yang bisa dilihat dari tangan Tuhan Yesus dan dari kaki Tuhan Yesus? Ya. Anak-anak, melalui cerita hari ini disampaikan kepada kita semua, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu berkuasa. Apa yang dikatakannya benar adanya. Dan di dalam menjalani kehidupan kita, baca Alkitab, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Alkitab, kita harus percaya. Apa yang kita dengar dari mama papa, kita harus ikuti. Jika mereka menegur kita, itu karena mereka merasakan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya, anak-anak, hiduplah akan percaya kepada Tuhan Yesus dan yakinlah bahwa itu semua membawa kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak, bahkan bagi kita semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, yuk kita berdoa. Ibu Ida berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kepada kami untuk terus percaya kepadamu. Terima kasih, kuatkan kami dalam kondisi pandemi saat ini. Berikan kesehatan terus buat kami ya Bapa. Terima kasih, ampunkan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan kan cerita dari Ibu Thelma? Iya, Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya ya Bu Mercy, betul. bahwa Tuhan Yesus itu memang sudah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak yang mendengarkan pasti tahu ceritanya. Ibu Thelma tadi sudah memberi pertanyaan dan anak-anak bisa menjawab di kolom komentar. Ya, betul, Bu. Dan anak-anak sekarang, anak-anak dapat melihat aktivitas kita di link di bawah ini. Sekarang kita mau menyaksikan dokumentasi aktivitas teman-teman kita di minggu-minggu kemarin ya, minggu-minggu sebelumnya ya. Ya, benar. Kita saksikan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Anak-anak, Persembahan. betul. Anak-anak bisa mengumpulkan persembahan anak-anak, dimasukkan ke dalam amplop, dikumpulkan kepada mama dan papa, supaya mama dan papa bisa menitipkannya di TU gereja. Baiklah anak-anak, untuk lagu penutup kita bisa menyanyikan lagu Tanda Paku. Sudah bisa semua ya? Ya. Tanda paku di kaki dan
tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya anak-anak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekarang tiba waktunya kita mau doa penutup ya. Ya, Siapkan hati, anak-anak, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Biarlah kami boleh hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua Tuhan selama pandemi berlangsung saat ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. ya, selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Cerita si Corona. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Acuh, acuh. Aku menyebabkan banyak manusia sakit COVID-19. Manusia jadi takut padaku. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak napas. Aku mengerti jika kamu juga takut, tapi jangan khawatir. Ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Cucilah tanganmu dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Ketika kamu batuk dan bersin, tutup hidung dan mulutmu dengan lenganmu, masker atau tisu. Istirahatlah jika kamu sakit. Tidurlah yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Hindarilah tempat ramai jika memang harus keluar rumah. Pakailah masker ya. Belajar dan bermainlah di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.